Wah, ternyata ini sudah hari Jumat. Tahu hari Jumat untuk apa? Iyalah, pastilah. Itu adalah hari kita beribadah. Oke? Persiapkan hati pikiran kita untuk memuji, memuliakan, serta mendapatkan firman Tuhan. Ayo, kita persiapkan hati kita. Mr. Pras juga mau mempersiapkan diri juga. Ayo, let's go! Mari kita bersukaria karena apa? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, puji Tuhan, anak-anak Bina Bakti semuanya bersukaria karena Tuhan sudah memberkati kita. Mari anak-anak, kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, sudah memberkati kami, memberikan kami kekuatan. Tuhan, terima kasih untuk sukaria dan sukacita yang sudah kami terima sampai saat ini. Hari ini kami siap untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, setiap makhluk hidup itu punya tempatnya. Manusia punya rumah. Serigala punya apa, Miss Eli? Serigala? Punya lubang serigala. Oh, punya lubang serigala. Lalu burung di udara punya apa, Bu Agnes? Punya sarang. Punya sarang. Oh, ada lagunya juga ternyata anak-anak. Serigala ada lubangnya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama sambil bangkit berdiri ya, sambil tepuk tangan. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sekali lagi, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan. Sekali lagi, angkat pujiannya lebih semangat. Ada lubangnya, burung apa? Ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletak. Sekali lagi, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan. Tapi Yesus tidak ada tempat. Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan. Tapi Yesus tidak ada tempat. Tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan untuk meletakkan kepalanya. Untuk meletakkan kepalanya. Untuk apa? Untuk meletakkan kepalanya. Ya anak-anak, Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, tapi Yesus ada di hati kita di setiap langkah hidup kita. Nah, mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian sejauh timur dari barat. Kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Anak-anak boleh duduk dulu ya, kita angkat pujian ini sambil duduk. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan. Tuhan pulihkan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, karena setiap kali kami terus mengulang-ulang setiap dosa dan kesalahan kami. Tapi kami bersyukur Engkau selalu mengampuni kami, Engkau selalu memulihkan kami. Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak SD kelas 4 Bina Bakti kelas 1 sampai 6 yang hebat-hebat ya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pagi ini kita di dalam ibadah seperti biasa. Sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sekarang kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah anak-anak, hari ini istimewa loh. Ibu mau berbincang-bincang dengan pendeta ya. Nah anak-anak, nanti saat ibu berbincang-bincang dengan pendeta, kalian harus dengarkan karena ada pelajaran, juga ada firman yang akan Tuhan sampaikan ya. Tapi siapa dulu nih pendetanya? Nah anak-anak, hari ini ibu akan berbincang-bincang dengan pendeta Herman. Pendeta
Kaintong, gerejanya Sekolah Bina Bakti ya. Pagi Pak Herman. Pagi Bu Merlin, pagi semuanya. Nah ya, tuh dengar suaranya ya. Nah kalau anak-anak Kaintong, gerejanya atau sekolah minggunya di Kaintong sudah tidak aneh, pasti kenal dengan Pendeta Herman ya. Nanti kalian kalau ingin ngobrol atau ingin nanya-nanya rohani boleh loh ke Pendeta Herman, boleh ya Pendeta ya? Boleh, boleh. Iya, sip ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai perbincangan ibu dengan Pendeta Herman, kita berdoa dulu ya supaya Tuhan tolong ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami belajar kembali firman Tuhan. Tuhan, tolong Pendeta Herman yang akan membantu kami memahami kebenaran firman Tuhan. Dan juga anak-anak dibukakan hati pikirannya agar bisa menerima firman Tuhan, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anak, kita mulai ya. Nah Pak Herman, anak-anak kan masih kecil-kecil suka dianggap tahu apa sih anak kecil gitu ya Pak ya. Nah kemudian kadang-kadang saking sibuk nih mami, papi ya, gak pernah tuh cerita tentang satu sosok yang luar biasa di dalam hidup orang Kristen ya. Tetapi hari ini kita sama-sama mau belajar ya. Kita harus mengenal seorang sosok di dalam hidup kita ya. Nah Pak Herman, saya mau tanya ya, mengapa anak-anak harus kenal Tuhan sejak kecil? Kenapa Pak? Coba. Ya, baik. Begini Bu Merlin Ya, Pak. dan anak-anak SDK Bina Bakti. Kenapa kita harus kenal dengan Tuhan Yesus sejak kita dari kecil? Gitu ya. Memang betul tadi dikatakan bahwa kadang-kadang sebagai anak-anak kecil dianggap sebagai udahlah, pokoknya mah masih kecil, nggak usah tahu sosok Tuhan Yesus. Ya. Itu salah besar gitu ya. Nah, saya akan mengajak kita lihat satu tokoh gitu ya di dalam Alkitab, namanya Timotius. Nah, Timotius itu sejak kecil katanya sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu siapa? Orang tua rohani. Ya, orang tua rohaninya sudah mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya, sehingga sejak kecil dia sudah tahu kebenaran. Dia tahu bahwa dia itu adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk dirinya, bukannya untuk orang dewasa aja, tapi juga untuk semua anak-anak yang masih kecil gitu ya. Jadi sangat baik sekali mengenal Tuhan Yesus sejak kecil, sebab dia tahu bahwa dia itu anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke Pak. Jadi itu anak-anak, kenapa kalian harus kenal Tuhan Yesus dari kecil? Karena Tuhan Yesus sayang dan mengasihi anak-anak ya, karena Tuhan Yesus yang akan menolong kalian dalam hidup kalian, makanya harus kenal. Supaya bisa ditolong dan minta tolong kepada Tuhan, harus kenal dulu Tuhan Yesus dari kecil ya Pak ya. Ya, begitu ya betul. Pak. Ya. Sip ya. Oke. Yang kedua Pak, nah kalau kita sudah kenal sama Tuhan Yesus, apa Pak berkat yang akan anak-anak peroleh kalau kita kenal Tuhan Yesus Pak? Ya, nah ini saya akan bacakan ayatnya ya, dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Nah, jadi dari ayat ini, mengapa kita harus mengenal Tuhan Yesus? Karena ada keuntungannya. Kita dituntun, dibawa kepada Tuhan Yesus. Tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita, bukan hanya dengan omongan saja, tapi dengan memberikan dirinya mati untuk kita. Jadi kita ditebus dari dosa-dosa kita diselamatkan. Itu ya, jadi dan memberi hikmat kepada kita, artinya kita itu tahu siapa diri kita. Harga kita di hadapan Tuhan itu begitu mahal karena Dia sudah mati untuk kita. Ya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Nah, anak-anak itu ya keuntungannya kalau kita kenal Tuhan Yesus dari kecil ya, bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kemudian kita juga jadi tahu kalau kita itu ditebus oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan ya. Nah, kemudian dari tadi firman Tuhan yang dibacakan oleh Pendeta Herman juga kalian bisa buka Alkitab kalian ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 ya. Nanti kalian baca, buka Alkitabnya. Di situ juga ada cara ya Pak ya. Ya. Bagaimana caranya kita kenal Tuhan ya Pak ya? Ya. Di antaranya Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ya, baca Alkitab sama rajin beribadah ya Pak ya. Rajin beribadah ya. Sekolah minggu ya. Siapa yang belum ke sekolah minggu, datang ke sekolah minggu GKIM Kaimto ya. Minggu ini mulai di gereja Ya, kebaktian. Oh, onsite ya Pak ya. Ya. Wah, hebat tuh anak-anak. Nanti hari Minggu ya, jangan lupa nih. Sekolah minggu GKIM Kaimto Tasikmalaya sudah bisa anak-anak datang ke gereja dan beribadah. Jam ya. 8. Jam 8 ya Pak, sip ya. Tuh, itu salah satu caranya kita mengenal Tuhan Yesus dengan datang beribadah ya. Oke, yang ketiga Pak, kalau kita tidak kenal Tuhan Yesus, ada kerugian yang pasti akan kita derita atau dapatkan ya Pak ya. Apa kerugiannya Pak? Ya, kerugiannya adalah kita bisa nggak mungkin kita bisa beriman, percaya kepada Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Gitu. Kita nggak bisa ngikut, orang tua saya mah Kristen, saya juga berarti Kristen. Salah, belum tentu begitu. Gitu ya. Jadi kerugiannya adalah kita nggak tahu siapa kita, berharganya kita nggak tahu. Gitu. Itu kerugiannya. Yang kedua, kerugiannya kita nanti jadi anak yang salah di dalam pergaulan. Nanti kita bergaul dengan sembarang orang, jadi kita jadi anak yang tidak baik. Aduh, takut juga ya Pak kerugiannya ya kalau kita nggak kenal Tuhan. Nah anak-anak, ternyata itu kerugiannya ya kalau kalian tidak kenal Tuhan Yesus dari sejak kecil. Kalian tidak tahu arah yang benar dalam hidup ya Pak ya. Bisa-bisa salah jalan, bisa-bisa salah arah. Kita tidak menjadi anak yang baik. Nah kemudian kita juga bisa kalau tidak kenal Tuhan Yesus, kita rugi juga bahwa kita tuh orang yang berharga, kita nggak tahu gitu ya. Nah itu kerugiannya. Nah anak-anak, ternyata asik juga ya kita belajar firman Tuhan melalui obrolan seperti ini. Nah anak-anak, kesimpulan dari obrolan ibu dengan Pendeta Herman ini, satu, kenapa kita harus kenal Tuhan Yesus ya? Karena kalau kita kenal Tuhan Yesus dari kecil, kita jadi tahu arah yang benar dan salah. Kemudian kita juga jadi tahu kita berharga di mata Tuhan. Kita juga jadi tahu bahwa ada satu sosok yang selalu melindungi, menolong kita. Ya Pak ya, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, yang kedua, berkatnya apa? Banyak banget ya berkatnya. Kita berkat yang akan kita peroleh, ya jelas ya, kita jadi tahu bahwa Tuhan adalah penyelamat kita ya. Kemudian cara-caranya tadi ada ya di Alkitab sudah disebutkan. Untuk mengenal Tuhan, baca Alkitab, rajin ke gereja ya Pak ya. Iya, kalau pendeta jangan ditanya, pasti rajin ke gereja ya. Nah anak-anak juga sama bapak ibu guru ya, mami papi juga ya, harus jadi teladan ya Pak ya. Harus jadi teladan ya. Ya, mengajak anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dari sejak kecil. Dan yang terakhir anak-anak, kerugiannya
kita tidak akan tahu ya mana hidup yang benar, hidup yang salah. Jadi kita akan salah arah, salah jalan. Tapi kalau dari kecil sudah kenal Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya, baik anak-anak, pelajaran firman Tuhan hari ini cukup di sini, ya. Tetapi bukan hanya cukup sampai di sini, harus dipraktekkan ya, Pak Iwan Harus ya. dipraktekkan. Ya, kalau cuma dengar, baca, tapi nggak dipraktek-praktekkan, kapan kita berubahnya? Ya, anak-anak ya. Nah, mami papi juga ya yang pasti ikut mendengarkan, bapak ibu guru juga. Yuk kita sama-sama menggiring anak kita, mengajak anak kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dari sejak kecil, gitu ya. Baik Pak Herman, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Iya, ini pendeta tuh sibuk ya, sibuk banyak jemaatnya, tapi mau ngobrol sama anak-anak ya. Ini tidak sekali loh, nanti di kesempatan yang lain juga pendeta Herman akan berbincang-bincang dengan anak-anak, juga dengan bapak ibu orang tua ya. Baik, kita akhiri pemberitaan firman Tuhan di ibadah pagi ini. Kita akan berdoa ya untuk anak-anak, mami papi, juga untuk sekolah Bina Bakti ya. Pak Herman minta tolong untuk dipimpin doa ya. Ya, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih kami boleh berada di dalam satu keluarga besar, yaitu Sekolah Bina Bakti. Tuhan kiranya memberkati mulai dari gereja, yayasan, para guru, orang tua, bahkan setiap anak-anak. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kami, khususnya anak-anak yang belajar. Mereka bukan hanya belajar pengetahuan, tetapi mereka juga belajar untuk boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan istimewa untuk anak-anak yang bersekolah, baik PJJ maupun tatap muka terbatas. Tuhan tetap memberkati, memberikan semangat. Pada waktunya nanti setiap anak-anak boleh kembali di sekolah tatap muka. Tuhan terus memberkati para orang tua di dalam usaha, pekerjaan. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan terus sebagai orang tua yang mendampingi, mengasihi anak-anak mereka, membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Yang menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, pembelajaran Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Herman. Anak-anak, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Nanti kalian boleh melanjutkan pembelajaran juga kegiatan yang lain. Tetap semangat, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-firman dan yang sudah kami dengar dapat meresap dalam hati kami, dapat tertanam dalam pikiran kami. Untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya dapat menjadi sesuatu dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah agar firman-Mu dapat terus melingkupi hati kami. Tuhan berkati juga kehidupan kami, Tuhan berkati juga kesehatan kami, untuk orang tua kami Tuhan terus memberkati. Tuhan, berkatilah kami di masa PJJ ini, agar setiap pembelajaran kami pun dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang yang sudah ada di sekitar kami, yang mendampingi kami selama kami belajar di rumah. Tuhan juga memberkati guru-guru kami, Tuhan juga memberkati orang tua kami. Tuhan, berkatilah agar kami pun dapat kembali bersekolah seperti biasanya. Berikan kesehatan dan kekuatan yang ekstra kepada kami, agar dengan segala virus-virus yang ada kami tetap kuat, kami tetap sehat. Kami juga berharap agar dalam masa PJJ ini kami semakin dewasa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Kami semakin didewasakan dengan keadaan sekarang ini.
Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan kami hari-hari ke depan, dan juga kami menyerahkan untuk pembelajaran yang akan kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.